Nasir Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Wabil as-Sayyib. Wa aktsarun nasi ma 'indahum khabarun min as-sayyi'ati allati tukhbitul hasanat. Wa qad qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, masih dalam penjelasan tentang amalan-amalan dapat gugur sebabkan berbagai macam perkara-perkara. Pada pelajaran terakhir kemarin kita telah menyebutkan bahasanya banyak sekali pembatal-pembatal amal atau yang merusak amal. Bahkan dia mengatakan aktsar min an tuhsar, begitu banyak sekali, sulit untuk dihitung. Ada riya, menggugurkan amalan, ya. Dan riya ini pun luas pula pembahasannya. Kemudian tak sesuai dengan sunnah akan menggugurkan amalan. Tak dianggap beramal namun merasa berjasa kepada Allah juga menggugurkan amal. Ya, mengungkit-ungkit sedekah juga akan menggugurkan sedekah tersebut. Mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang, ya, silaturahmi dan semacamnya. Kemudian beliau berkata pada pagi hari ini kita lanjutkan, wa aktsarun nasi, kebanyakan manusia, wa aktsar kebanyakan, hanya sedikit yang selamat. Aktsarun nas, ghalibnya manusia, dominannya manusia, ma indahum khabarun minas sayyiat, mereka tidak memiliki ilmu, pengetahuan tentang keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, allati tuhbitul hasanat, yang dapat menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Artinya hanya segelintir saja orang yang tahu perkara-perkara yang dapat menggugurkan amalan-amalannya. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din, janganlah kalian mengeraskan perkataan kepadanya sebagaimana kalian lakukan itu kepada sebagian kalian lainnya. Antahbatu amalukum, bisa gugur amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasa bahwasanya amalan kalian telah gugur. Ayat ini adalah larangan kepada para sahabat ketika menyeru Nabi hendaklah dengan adab, ya. Kalaulah berbicara dengan Nabi juga dengan adab, jangan merasa lebih tinggi daripada Nabi, jangan mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Maka hal ini dapat menggugurkan amalan. Naam. Fahaddara subhanahu al-mu'minina min khubuti a'malihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'duhum li ba'din. وليس هذا بردة بل معصية يخبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. Dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman akan gugur amalan-amalan mereka manakala mereka mengangkat suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka lakukan kepada sebagian lain. Ini memang bukan perkara yang membuat orang murtad. Ya, mengangkat suara lebih tinggi pada suara Nabi tidaklah maknanya dia murtad. Tapi walaupun tidak murtad akan menggugurkan amalan. Bal maksiyatun, ini maksiat. Ternyata bukan hanya murtad saja menggugurkan amal, maksiat juga bisa menggugurkan amal.
yuhbitu bihal amal. Dengan maksiat ini akan batal amalannya. Wa sahibuha la yash'ur biha. Sementara orang yang melakukannya tidak sadar. Banyak kita melakukan amalan kita tak sadar, telah batal amalan kita, telah gugur amalan kita dengan sebab maksiat kita, sebab riya, sebab ujub, sebab bangga dengan amalan kita, merasa berjasa. Kadang-kadang kita tak sadar, bahkan ini yang paling sering terjadi, tak sadar amalan kita telah gugur, mungkin kebaikan dan seterusnya. Nah, فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kalau Allah saja mengangkat suara ketika berbicara dengan Nabi lebih tinggi dari suara Nabi, bisa menggugurkan amal tanpa disadari, bagaimana pula dengan orang-orang yang dia mendahulukan, ya, di atas perkataan Rasulullah SAW, di atas petunjuknya, di atas jalan Islam yang dia bawa, mendahulukan selain Rasulullah, mendahulukan perkataan selain Rasulullah, mendahulukan petunjuk selain Rasulullah, mendahulukan jalan selain Rasulullah, mendahulukan tradisi leluhur, ajaran nenek moyang, mendahulukan apa keinginan masyarakat, apa keinginan orang setempat, mendahulukan tuan syekhnya, tuan gurunya. Ya, padahal semuanya menyelisih dengan apa yang Rasulullah SAW bawa. Bukankah hal semacam ini lebih dahsyat lagi, mengukurkan semua amalan dan dia tak sadar? Jawabannya ya. Semua bid'ah itu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka tak layak Allah terima, tak layak mendatangkan pahala yang ada dosa. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jikalah dalam kehidupan dunia kita tak sudi anak kita melangkahi kita, mendahului kita, perkataannya mendahului perkataan kita. Kadang kita marah, kau jangan ngomong dulu, katakan demikian, diam dulu. Ya, kita marah kepada anak, kita tegur dia karena dia mendahului ayahnya dalam berkata-kata, dalam berbuat. Ya, kau langkahi ayah, jangan kau buat ini dulu, biarkan ayah dulu buat. Kita marah kepada anak. Dalam kehidupan dunia, guru marah kepada muridnya yang mendahului dia, ya, mengabaikan hak-haknya. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta? Bagaimana dengan Rasulnya yang mulia yang diutus untuk manusia? Kita dahului Rasulullah, kita dahului Allah SWT. Kita buat segala yang tidak dia buat, kita katakan segala yang tidak dia katakan. Bukankah ini membuat lebih dahsyat gugurnya amalan manusia? Bid'ah dari segala macam cabang-cabangnya, semuanya menggugurkan amalan. Karena itu dilakukan dengan melangkahi Allah dan Rasulnya. Maka sungguh kasihan orang-orang yang terjebak dalam penyakit bid'ah ini. Kenapa kasihannya? Gugur semua amalannya, letih beramal, capek, uang habis keluar. Allah mengungkapkan tentang orang-orang yang masuk neraka, amilatun nasibatun. Amilah dia bekerja, nasibah dia berletih-letih, tasla narun hamiyah, namun tetap dibakar ke neraka hamiyah. Sudahlah payah berletih-letih. Kau lihatlah bagaimana ahlu bid'ah, letihnya mereka dalam beramal, teriak-teriak histeris. Kadang-kadang mereka keluarkan harta mereka untuk mendukung bid'ah tersebut. Semua tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tak sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia apa yang mereka buat. Itulah Allah ungkapkan dalam surat Al-Kahfi di penghujungnya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka kira mereka sudah bagus, sudah banyak berbuat kebaikan, padahal sia-sia semuanya. Naam. Wa min hada qauluhu sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Ya, di antara bentuk perkara-perkara yang dapat menggugurkan amal bukan hanya sekedar murtad, bukan hanya sekedar bid'ah. Di antaranya Nabi bersabda, barang siapa yang
meninggalkan salat asar seolah-olah barang siapa yang meninggalkan salat asar maka sungguh telah batallah amalannya. Nah, wa min hada qaulu Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha li Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu lamma ba'a bil 'ainah innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Di antara contoh lain adalah perkataan ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha Abi Bakar Siddiq. Aisyah pernah berkata kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, tatkala Zaid bin Arqam ini tergelincir, dia bertransaksi jual beli riba inah. Ya. Apa kata ibunda Aisyah? Innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illa an yatuba. Sungguh dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah. Dengan sebab transaksi riba ini dia membatalkan jihadnya bersama Rasulullah kecuali sekiranya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riba. Nah, wa laysa tabayyu'u bil 'aina riddatan wa inna ma ghayatuhu an yakuna ma'siyatan. Padahal yang namanya riba, ya, jual beli inah itu bukan membuat seorang keluar dari Islam, bukan membuat murtad. Ya, hanyalah maksiat, tapi bisa menggugurkan amalan. Naam. Fama'rifatu ma yufsidul a'mala fi hali wuku'iha wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuku'iha min ahammi ma yanbaghi an yufattasha alaihi al-abdu wa yahrisa ala ma wa yahrisa ala ilmihi wa yuhaddiru. Naam. Fama'rifatu ma yufsidul a'mal. Ilmu tentang apa-apa yang dapat menggugurkan amalan, fi hali wuqu'iha, ilmu tentang apa-apa yang menggugurkan amal ketika amalan tersebut sedang dilakukan, wa yubtiluha, dan ilmu tentang apa-apa yang membatalkannya, wa yuhbituha, menggugurkannya, ba'da wuqu'iha, setelah terjadi amalan tersebut, ya, ahammu ma yanbaghi an yufattash alaihi al-'abdu, perkara yang sangat penting untuk selalu dipelajari hamba, dicek ulang. Wa yahris ala ilmihi, berusaha dia untuk mengetahuinya. Wa yahdharuhu, berusaha dia untuk menjauhinya. Penting sekali ilmu ini. Apa yang merusak amalan hamba ketika dia sedang beramal? Seperti riya, seperti ujub. Ya. Apa yang membatalkannya? Apa yang menggugurkan amalannya setelah terjadi? Setelah bersedekah ternyata gagal semua sedekahnya, sia-sia. Karena dia mungkin sedekahnya gara-gara dia, ya, ketika memberikan sedekah diikuti dengan kata-kata yang tak bijak, kata-kata yang tak enak didengar. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan sedekahmu setelah kau lakukan dengan mungkin-ungkit pemberianmu sedekahmu dengan perkataan menyakiti. Harus kita belajar supaya amalan kita ini tetap, supaya tidak sia-sia. Nanti kita kira hari kiamat kita bawa gunung-gunung amalan, ternyata tak ada, semua sudah gugur. Allah musta'an. Ya, dia kira dia sudah membawa gunung-gunung dari amalan-amalan kebaikan, ternyata gugur semua gara-gara, ya, di dunia tak tahu pembatal amal, gara-gara tak sesuai sunnah, gara-gara dalamnya ada kesyirikan yang tersembunyi berupa riya dan semacamnya. Betul. Wa qad jaa'a fi atharin ma'rufin innal 'abda la ya'malu al-'amala sirran lillahi la yattali'u 'alaihi ahadun illa Allah ta'ala fayatahaddasu bihi fayantakilu min diwani sirri ila diwanil 'alaniyah thumma yasiru fi dhalika diwani 'ala hasabil 'alaniyah. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك. Terdapat dalam sejumlah keterangan athar yang dikenal oleh para salafus salih perkataan yang berbunyi, innal 'abda la ya'malu 'amala sirran lillah, sesungguhnya seseorang hamba melakukan sesuatu amalan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi hanya untuk Allah. La yattali'u 'alaihi ahadun illallah, hanya Allah dan dia yang tahu. Begitu rahasianya, tersembunyinya. Ya.
Fa yatahaddatsu bihi, tapi dia tak sabar. Setelah dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi amalan tersebut hanya dia dan Allah. Kebaikannya tak ada orang tahu kecuali dia dan Allah. Ya, maka dimasukkanlah ke dalam catatan amalan-amalan yang begitu rahasia hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Fa yatahaddatsu bihi, dia tak sabar, akhirnya dia omongkan, ya, saya sudah bersedekah loh. Saya sudah sholat malam tadi. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Fayantaqilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah. Maka catatan tadi yang disimpan dalam catatan rahasia Allah dan dia dipindahkanlah ke catatan amalan-amalan yang dilakukan dengan terang-terangan. Ada catatan-catatan yang paling tinggi nilainya adalah catatan-catatan amalan yang rahasia antara dia dan Allah semata. Ketika dia omongkan, dipindahkanlah dari buku yang sifatnya rahasia ke buku yang sifatnya kebaikan dengan terang-terangan dilakukan. Ya. Tsumma yasiru fi dzalika diwan ala hasabil alaniyah. Kemudian berdiamlah catatan tersebut dalam kitab al-alaniyah yang dilakukan dengan terang-terangan. Ya. Fa in tahaddatsa bihi li sum'ah. Kalau ketika dia berbicara bukan dalam rangka tahaddats bi ni'mah, bukan dalam rangka bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bicarakan amalan tersebut yang tadi rahasia, tujuannya adalah untuk mengharapkan pujian dengan perkataannya. Ya, wa talabil jah, tujuannya untuk mencari kedudukan, wal manzilah inda ghairillah, tujuannya untuk mencari ya pangkat, jabatan di sisi selain Allah Subhanahu wa taala, abtalahu, maka dia telah membatalkan amalannya. Kama law fa'alahu lidzalik, sebagaimana dia jikalah melakukan hal tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua catatan amal. Pertama adalah catatan amal yang dilakukan seorang dengan rahasia. Inilah yang paling tinggi nilainya. In tublu shadaqati fa ni'mai. Sedekah kalau kau tampakkan bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Sedekah yang kau sembunyikan, kau berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Catatan pertama, ketika dia beramal sembunyi-sembunyi hanya dia dan Allah, tersimpan dalam catatan ini. Manakala dia bicarakan kepada manusia, dipindahkanlah dari catatan ini ke catatan lain. Ya, yang di bawahnya lagi. Manakala dia berbicara kepada manusia dengan sifat ujub, bangga, ya, maka dari catatan ini pun dibuang ke lubang sampah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Batal. Seolah-olah bagikan dia beramal sebelumnya dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan niat ikhlas awalnya hanya dia dan Allah, hanya dia yang tahu. Tapi dia tak tahu setelahnya ikhlas itu harus dijaga. Ikhlasan dijaga dalam segala keadaan. Sebelum beramal kita harus ikhlas. Ibnu Qayyim mengatakan jika kau mau beramal, maka di hadapanmu ada dua pertanyaan yang harus kau jawab. Pertama, 5. Mengapa kau beramal? Untuk dirimu, untuk kehormatanmu, agar engkau tinggi di hati manusia, untuk jabatanmu, kekuasaanmu, untuk hartamu. 5. Mengapa? Tanyakan. Jika 5-nya tak benar, luruskan daripada gugur amalanmu sia-sia. Untuk apa kau mengajar? Untuk apa kau datang? Untuk apa kau mengaji? Untuk apa kau beri kajian? Untuk apa kau berinfak? Untuk apa kau bersedekah? 5. Tanya sebelum beramal. Tanyanya bukan kepada orang, kepada diri sendiri, hatimu kau tanya, bicara dengan hatimu. Ini kenapa kau buat ya? 5. Oh, kayaknya ini kau harapkan ini, kau harapkan dunia ini, kau harapkan ini. Oh, salah. Luruskan. Sudah lurus? Tanyakan pertanyaan kedua. Apa kira-kira pertanyaan kedua? Kaifa? Bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Kau tengoklah bagaimana sunnah Rasulullah SAW, bagaimana cara beliau, bagaimana petunjuk beliau, kerjakan sesuai petunjuk. Ya, maka sebelum kau bekerja, pelajari dahulu apa yang akan kau kerjakan supaya tak ditolak. Pelajari sunnah Rasulullah. Kalau sudah benar 5-nya, sudah benar kaifanya, jalan.
Dan ketika beramal kau tetap harus jaga kedua hal tersebut. 5 dan kaifannya harus kau jaga. Jangan sampai ketika sudah berjalan, pertamanya karena Allah, di tengah jalan ketika sholat sudah 2 rakaat, datang bisikan-bisikan, mertuamu samping mulu. Ini calon mertua, lebih parah lagi calon mertua. Ini calon mertuamu sampingmu ini. Ya, jangan sampai kau malu lah. Tunjukkanlah sholatmu yang paling terindah, supaya kau tahu dia kau orang baik. Diperpanjangnya lah rukuknya, diperpanjangnya i'tidalnya, diperpanjangnya sujudnya. Selesai. Itu kena di tengah dalam beramal. Ya. Sebagian orang keikhlasannya itu bagus, sebelum beramal selamat, ketika beramal pun selamat. Pulang dari haji, pulang dari umroh, tak sabar dia. Sibuklah dia menceritakan mantapnya hajinya, macam-macam. Ya, kepada orang-orang dia ditolong malaikat, macam-macam. Ya. Dalam hatinya muncul sifat bangga, ujub, merasa lebih hebat dari manusia, dia sudah haji. Ya, apalagi dipanggil orang, fulan, marah dia. Kau panggillah Pak Haji, bukan murah tuh mencari gelar haji itu, untuk cari gelar haji. Ini batal amalannya setelah diperbuat, setelah dilakukan. Naam. فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ Ini muncul pertanyaan. Bagaimana jika orang yang berbuat sesuatu ini gugur sudah semuanya dengan sebab yang tadi sebutkan, riya, ujub, cuma merasa berjasa, macam-macam, tak sesuai dengan contoh sunnah Nabi SAW. Bagaimana jika orang ini bertaubat? Hal ya'udu ilaihi thawabul amal. Amalan yang lalu dilakukan itu yang sudah gugur batal, apakah kembali kepadanya setelah dia bertaubat? Nyesal dia, ya Allah, sudah kubincangkan pula kepada orang, sudah riya lah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Pertanyaannya, kembalikah pahala umrohnya? Kembalikah pahala hajinya? Kembalikah pahala sedekahnya? Inilah jawaban-jawaban ulama. Naam. قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه إقابة فيسير لا له ولا عليه. Maka dijawablah, qila, di antara ulama ada yang mengatakan, qila, dikatakan, bila dia mengerjakan amal tersebut bukan untuk Allah tabaraka taala, hajinya, umrohnya untuk memuluskan jabatannya supaya dipilih, ya, kemana-mana dia belusukan, kemari ke sana, bantu orang fakir turun, ada banjir, semua perbuatannya ini, semua belusukannya ini dikerjakannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa auqa'ahu bihadhihi niyah, semuanya dia lakukan dengan niat yang salah ini. Ya, sudah dekat masa pemilu, wah, banyak kali dermawan, banyak kali manusia-manusia siluman yang dermawan luar biasa, biasa di luar. Subhanallah. Fa innahu la yanqalibu salihan. Kalau memang sudah awal niatnya salah, tak akan bisa menjadi lurus. Bitaubah, walaupun dia taubat, tak ada sama sekali ganjarannya. Hapus semuanya. Bal hasbut taubati antamhu anhu iqabahu. Cukuplah taubatnya itu membuat terhapus dosa-dosanya. Jadi hanya dihapuskan, nol, tak punya dosa lagi. Ya, seharusnya sekian dosanya, taubat menghapuskan dosanya, tapi ganjaran amalnya tak ada. Fayasiru la lahu wa la alaihi. Seolah-olah dia tidak pernah beramal sama sekali. Infaknya sekian miliar, seolah-olah tak ada makna. Tidak dapat dosa, tak dapat pahala. Hajinya berpuluh kali, umrohnya beratus kali, seolah tak dapat dosa, seolah tak dapat pahala. Dengan taubat cukup menggugurkan semua dosa-dosa daripada amalan tersebut. Pahala tidak. Ini diantara perkataan para ulama. Naam. Wa amma in amilahu lillahi ta'ala khalisan thumma arada lahu ujubun aw riya'un aw tahaddatsa bihi
ثم تاب من بعد ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. Adapun jika dia mengamalkan di awal karena Allah, ikhlas, hajinya ikhlas, umrohnya ikhlas, infaknya ikhlas, kemudian arada lahu ujbun, di tengah jalan beramal itu muncullah kagumnya kepada amalannya, auria, muncullah riya, atau tahaddatsa bih, maka dia sibuk membincangkan amalannya, memberitahukannya kepada orang. Tsumma taba min ba'di dzalika wa nadim, kalau dia bertobat langsung ketika ingat, nyesal. Jadi beda dengan yang di atas sejak awalnya dia bukan karena Allah. Ini awalnya untuk Allah. Di tengah jalan muncullah segala macam hal yang merusak amalan, tapi dia ingat, dia menyesal, bertobat. Fa hadza qad ya'udu lahu thawabu amalihi wa la yahbit. Maka orang semacam ini amalannya dikembalikan, tak gugur, tak sia-sia menurut sebagian ulama, karena niat awalnya benar. Kemudian dia langsung ingat, dia luruskan, dia bertobat, dia menyesal, maka dikembalikanlah ganjaran amalan tersebut, dihapuskan dosa riya, ujubnya. Wa qad yuqalu, tetapi sebagian mengatakan innahu la ya'udu ilaih, tak lagi kembali kepadanya. Bal yasta'niful amal, tapi ketika diingat, dari situlah dimulai amalan baru. Jika salatnya 4 rakaat, 2 dengan awalnya niatnya benar karena Allah. Pada rakaat ketiga datang calon mertua. Subhanallah. Awalnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Pada rakaat ketiga datang calon mertua. Subhanallah. Di rakaat keempat teringat dia, tak benar ini karena calon mertua. Diluruskannya lagi niatnya. Sebagian mengatakan akan dikembalikan amalan-amalan tadi dilakukan dengan riya. Setelah dia bertobat, setelah dia menyesal. Sebagian mengatakan tidak, dihitung dari yang keempat saja pahala salatnya, sebelumnya gugur. Inilah pendapat yang kedua. Masih banyak pendapat lain, sabar. Insyaallah kalau ada masih ajal kita lanjutkan pembahasan yang seru ini di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.